Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da khairil abrar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumin taskhasu fihil absar. Amma ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil ayah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Ma'asyara hadratul kiram, saudara-saudari sekalian, keluarga besar Fastnet Surabaya, yang mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi, dirahmati, diistiqomahkan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, syukur alhamdulillah kembali kita bisa berjumpa dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang sedikit maupun satu apapun. Mudah-mudahan hidup kita hari ini lebih baik dan lebih bermakna serta bermanfaat untuk kita maupun yang lainnya. Amin. Allahumma amin. Bagaimana kabarnya setelah 1 bulan tidak berjumpa? Sehat nggih? Alhamdulillah. Ditinggal babone kok prei. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, saat ini kita sudah berada di bulan Sya'ban yang sebentar lagi akan menyambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita masih hidup dan kita benar-benar lebih efektif dalam beribadah. Membicarakan bulan Ramadan yang masih banyak di kalangan umat Islam, perbaikan yang harus diperhatikan. Kita pun demikian. Sehingga ketika Ramadan itu hendak habis atau bahkan berpamitan, banyak di antara kaum muslimin atau hampir seluruhnya berkata ternyata dengan berbagai macam penyesalan yang ada di belakang. Maka yang pertama, ketulusan niat harus kita hadirkan. Yang kedua, target dan hal-hal yang harus kita capai harus jelas. Dan yang ketiga, ilmu seputar bulan Ramadan itu tidak boleh untuk kita mandek. Jadi harus kita update terus. Membicarakan niat yang ikhlas, maka kita masih sama-sama belajar. Yang penting dalam koridor lillahi ta'ala. Demikian pula kaitannya dengan target. Maka target kita sama-sama pengen kaya pahala dan puncaknya adalah masuk surga dengan menggapai ampunan Allah. Namun ilmu tentang bulan puasa yang ini ibaratnya lautan tak bertepi, harus terus untuk kita pelajari, baik di majelis, lewat dialog maupun bacaan-bacaan yang telah disediakan oleh agama kita. Ramadan sebagaimana kita tahu ada hal-hal yang penting sehingga di dalamnya banyak keutamaan atau keistimewaan bulan tersebut. Oleh karena itu, kalau di Al-Quran surat Al-Qasas ayat 68, Allah menyebutkan wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar maka nalahumul khiyar subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Allah Tuhanmu yang telah menciptakan semuanya sesuai dengan kehendaknya dan memilihkan apa yang dikehendakinya, sehingga tidak ada pilihan bagi pilihan Allah, dan maha suci serta maha tinggi Allah dari perbuatan orang-orang yang menyekutukannya. Hadirin yang berbahagia, di antara bulan pilihan itu adalah bulan Ramadan, selain bulan-bulan yang mulia yang ada dalam Islam. Sehingga ada Rajab kemarin, ada nanti mendekati penghabisan tahun Dzulqa'dah, kemudian penutup tahun Dzulhijjah, awal tahun Muharram. Ini adalah bulan-bulan yang utama. Tapi bulan Ramadan adalah bulan yang tidak ada dua-duanya. Diungkap oleh ulama, di antara keistimewaannya, yang pertama,
Bulan tersebut adalah bulan pengampunan dosa. Ini yang pertama. Sehingga kalau dilihat arti Ramadan itu dari kalimat Ramadhan, alim ulama menyampaikan artinya adalah ghafara atau maha, yaitu mengampuni atau menghapus. Sehingga Ramadan itu penghapusan dan ampunan. Ketika kita berharap ampunan Allah dengan berbagai macam amal, maka yang bisa menghadirkan ampunan amal yang wajib maupun yang sunnah. Sehingga puasa itu nanti hasilnya adalah ampunan. Tarawih sekalipun sunnah hasilnya adalah ampunan. Lailatul Qadar selain melipat gandaan pahala hasilnya juga ampunan. Sedekah hasilnya juga ampunan. Demikian pula yang lainnya yang banyak. Bahkan ketika Idul Fitri, tradisi kita itu biasanya kosong-kosong atau lahir batin. Ya. Maaf, bermaafan. Ini juga termasuk di antara sebab ampunan. Ada sebuah cerita yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Jadi dulu Nabi itu pernah naik mimbar ketika anak tangganya itu ada 3 atau trapnya itu ada 3, maka di setiap trap beliau mengucap amin. Di antara alasannya adalah malaikat Jibril datang kemudian berdoa, ya Muhammad, man adraka Ramadan falam yughfar lahu fa'abadahullah. Yang pertama, malaikat Jibril berharap, Nabi Muhammad, kalau ada orang berjumpa bulan Ramadan namun dia tidak menggapai ampunan, mudah-mudahan jauh dari rahmat dan kebaikan Allah. Amin. Begitu Nabi. Jadi malaikat yang dongo, yang mengaminkan adalah Nabi. Ini kalau tidak sampai menggapai ampunan derawasi. Selanjutnya yang kedua, di antara keistimewaan bulan Ramadan berikutnya adalah pelipat gandaan pahala. Jadi di bulan itu amal soleh nilainya berlipat-lipat. Ketika amal soleh dinilai oleh Allah 1, balasannya 10 sampai 700, bahkan sampai sesuai dengan kehendaknya. Maka ini adalah motivasi sehingga kalau kita hitung-hitung, kita itu harusnya lebih surplus daripada defisit. Betul nggak? Tapi karena dosa itu sering dan banyak, inilah yang menjadi sebab kita itu defisit. Kita ambil contoh. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, misalkan Nabi Dawud, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dinamakan hadis qudsi. Kullu amali bani Adam yudha'af illa shaum. Setiap amal manusia itu dilipat gandakan kecuali puasa. Bagaimana pelipat gandaannya? Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu dawuhnya Allah untukku sehingga aku yang turun tangan untuk membalasnya. Karena memang maknanya begini, ibadah yang lain itu biasanya kasat mata. Kita tadi wudhu, kelihatan apa? Kita tadi sholat, kelihatan apa? Kelihatan. Kita baca Quran, kelihatan apa? Tapi lek poso, sahur kadang bareng, buka ikut buka bersama, bahkan takjilan di masjid. Tapi siang hari kok meleset kemana tidak ada yang tahu kecuali bakule kalau dia terlibat transaksi. Betul. Ini yang guyu ya tidak pernah kelihatannya atau malah sebaliknya ya. Jadi mari untuk kita ini buat puasa. Bakulnya tidak mau tahu, mungkin ini orang perjalanan atau bukan orang Islam atau orang sakit dan yang lainnya. Dan saya yakin di Surabaya Sidoarjo Gresik ini bukan kok lapar tapi haus, nelai dan daerah. Ya, mudah-mudahan tidak sampai kita ini nyeruput sunlight yang bentuknya mirip dengan jus. Ya. Jadi di situ ada pelipat gandaan pahala. Sebagaimana Allah berfirman di Al-Quran surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar Allah berikan pahala tanpa batas. Dan puasa identik dengan kesabaran. Betul. Puasa ini identik dengan kesabaran. Selanjutnya, di antara istimewanya Ramadan, ulama menyebutkan selain ampunan, pelipat gandaan pahala, juga pengabulan doa.
Jadi mohon untuk kita bisa fokus, target kita selama ini bisa jadi nanti Allah mengijabah di bulan itu. Ada kita yang pengen ini, ada kita yang pengen itu, ada yang kita pengen macam-macam. Termasuk yang sedang meniti karir, atau termasuk yang sedang DDI atau menanti jodoh. Segera di bulan ini berdoa dengan berusaha sekuat tenaga. Karena tidak ada jaminan wong DDI menang dari orang yang datangi, ya. Sehingga katanya bawa coklat kalah dengan yang bawa mahar, ya. DDI kalah sama yang ngepek. Wanita ini butuh kepastian. Hanya ada yang sudah, termasuk mbak-mbak yang di sini, ya mungkin suaminya ada yang ikut dulu karena pasti dijawab. Tapi kalau cuma anu dan terusnya, ibaratnya ini ya. Jadi bulan ini banyak berdoa. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi itu menyampaikan, wa inna fi kulli yaumin wa lailatin da'watun yad'u biha fayustajabu lah. Orang Islam itu di bulan Ramadan punya momen baik siang maupun malam, yang mana ketika berdoa Allah akan memberikan pengabulannya, cepat atau lambat. Kita harap-harap cemas dan jangan sampai jenuh, bosan dan meninggalkan berdoa. Itulah sebab tidak dikabulkannya. Jadi kemungkinannya berdoa itu begini. Dengan berdoa langsung diterima, artinya sekejap mata mustajabah. Pengen nomboten. Tapi ya ini belum tentu positif. Misalkan orang Sidoarjo mohon hujan, seluruh Jawa Timur mohon hujan, bareng sak tanah Jawa ini juga mohon hujan, bahkan sebenua Asia mohon hujan. Kira-kira apa yang terjadi lah hujannya bareng? Allah bergilirkan, ya, Allah bergilirkan, sehingga hikmahnya adalah itu. Atau mungkin tertunda, di sini akan bernilai lagi dengan kesabaran kita, ya. Atau mungkin penundaannya lama, ini juga tidak mengapa, kita harus lebih kuat lagi. Karena memang Allah yang kita mohon kiranya diberi, kita bersyukur, kitanya belum, kita harus lebih meningkatkan permohonan lagi. Atau mungkin karena bentuk yang lain. Ya Allah berikan saya rezeki, mindsetnya rezeki itu begini-begini, Allah berikan yang itu. Ini rezeki apa bukan? Rezeki. Jadi keluarga yang bahagia, jiwa yang bersyukur, lancar dalam beribadah, teman-teman yang soleh, itu bagian daripada rezeki. Itu bagian daripada rezeki yang mungkin sebagian orang belum sampai ke sana kesadarannya. Selanjutnya pasti menjadi pahala di hari kiamat. Ini keyakinan di kita. Sehingga doa itu mungkin diseucap atau bahkan beratus ucap atau bahkan sampai lambe meniren, kita tidak boleh bosan apalagi berhenti dari berdoa. Allah berfirman di ayat 60 surat Ghafir atau Al-Mu'min, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah itu dawuh, wahai hambaku, berdoalah kepadaku, niscaya bakal aku penuhi atau aku kabulkan. Ini janjinya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, karena sesungguhnya orang-orang yang berdoa atau yang menyombongkan diri dari berdoa, mohon maaf, sehingga dia tidak mau berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannam madakhirin, nanti akan dimasukkan ke dalam neraka secara terhina. Jadi kita tetap berdoa, kita punya hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bulan pengabulan doa. Berikutnya, nomor berapa ini? 1 ampunan, 2 pahala, kemudian 3 pengabulan doa. Sekarang nomor 4. Ngomong-ngomong ngantuk apa dereng? Pasti yang kena macetnya tebel, seruning, gedangan, lalu hawaru sampai bunderan. Sebelumnya Bung Rasih juga ngeluh tadi ya. Jadi tenaga kita disedot di sana. Tenang, nanti ada sarapan. Tidak apa-apa, sambil minum silahkan ya. Untuk mengurai kemacetan yang ada dalam benak kita. Jadi macet biar di jalan, jangan kita pikirannya macet juga ya. Ini majelis bahagia ya. Kunti minumnya. Coba yang rumahnya dari selatan yang lewati itu tadi cinta. 1 ya.
2. Ya. Nanti kelihatan lebih tua dari teman-temannya. Buktinya saya ini ya. Sehingga kalau menikah jangan cari yang muda-muda temen ya. Nanti kelihatan rentangnya itu jauh ya. Karena disedot di jalan tadi. Ya mudah-mudahan program pemerintah ini segera terrealisasi ya. Kemudian sesuai harapan, bermanfaat dan efektif untuk semuanya. Ya. Jangan ketawa, ya. Banyak yang macet cuma tidak omong-omong. Ya. Baik, yang keempat. Di antara keutamaan Ramadan, ulama menyampaikan dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka. Yang mengandung arti amal soleh itu lebih mudah karena aura-aura kebaikan itu di mana-mana. Selanjutnya, amal buruk itu susah karena mau begini begitu saru, betul tidak? Ini bulan Ramadan. Senada dengan apa yang disebutkan oleh Nabi dalam kitab Sunan hadis yang sahih. Ketika bulan Ramadan itu futihat abwabul jannah, pintu surga itu dibuka, wa ghuliqat abwabun niran, pintunya neraka itu ditutup. Wa sufidati syayatin, dan para setan itu dibelenggu. Tapi tafsirnya di sini yang inti-inti sehingga banyak pasukannya itu yang masih ucul, memang dibiarkan. Kenapa demikian? Ada orang kesurupan di bulan Ramadan. Ini menandakan setan dari bangsa jin juga masih ada yang keluyuran. Lah walaupun kroco, ini ngilik-ngilik ya bahaya ini ya. Kadang kuat ini nggak kuat itu, ya dilik-ilik oleh yang tadi. Tidak bergelar, tidak bertitel, tapi tetap membahayakan. Na'udzubillah minasyaitonir rajim. Maka kemudian puncaknya wayuna dimunadin, penyeru akan berseru. Kita tidak bisa mendengarnya, tapi ini adalah bentuk seruan yang mulia. Ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyas syarri aqsir. Yang beretikat baik segera penuhi, yang beretikat buruk segera urungkan. Ini bulan mulia. Ya, ini bulan mulia. Kemudian di antara bentuk keutamaan Ramadan yang lain disebutkan oleh ulama kita bulan yang penuh dengan sejarah. Ya, bulan yang penuh dengan sejarah. Baik itu kemuliaan, baik itu perjuangan, baik itu pengorbanan maupun yang lain. Membicarakan kemuliaan, dulu Al-Quran turun mulanya di bulan tersebut. Sehingga mari untuk kita lebih efektif dan intens hubungannya terhadap Al-Quran. Dulu kita pernah khatam ketika SD, mungkin ditutup berokoan, tapi tidak ada salahnya. Bahkan penting untuk sekarang tetap kita ulang. Karena sebagian orang itu ngaji SD, SMP tidak ngaji lagi. Betul. Ini yang belum benar. Mudah-mudahan warga Fasnet ini semuanya ahli Quran. Allahumma amin. Bukan ahli ngurungok netok, ya. Ahli baca juga. Ya, ahli baca, ahli tadabbur, apalagi ahli amal. Dan nanti puncaknya ahli ngapal. Ini luar biasa. Juz 30 ada yang sudah di luar kepala? Iya, saya paham, khawatir ya nanti ya. Saya tak minum dulu nih. Kenapa kok lama belum nikah? Syaratnya itu hafal 3 juz. Sehingga sekarang saya masih proses. Mudah-mudahan segera dihafalkan ya, dan dilancarkan oleh Allah. Sehingga kalau lewat macet tadi, nah beda motoran sambil ngangen-ngangen nanti hafal. Ya, sehingga di antara hikmahnya macet itu seperti itu. Jangan terlalu dibawa pikiran. Yang penting telatnya tidak nemen. Pengen tidak macet ya? Alhamdulillah aman. Di antara sejarah yang lain yang ada di bulan Ramadan itu dulu penuh perjuangan. Jadi walaupun Ramadan, Nabi itu berperang ya, sehingga ada beberapa perang yang terjadi di bulan Ramadan. Kita bayangkan perang itu tidak ada kemudian naik fasilitas transportasi sebagaimana online sekarang. Zaman dulu belum ada. Sehingga sing melaku-melaku, sing numpang di gelenduk-gelenduk, sing sorong di sorong. Tapi ini nilainya adalah ibadah. Sehingga pernah dikatakan oleh Abu Musa al-Ash'ari ya, Abu Sa'id al-Khudri dalam hadis riwayat Imam Muslim, dulu kalau ada yang perang kuat berpuasa silakan, kalau tidak ya kemudian silakan, masing-masing tidak mendiskriminasi yang lain. Lagi kita juga demikian.
Oleh karena itu, ketika tidak ada perang saat ini, kita perjuangannya jauh lebih ringan, maka tidak ada alasan untuk kita meninggalkan hal-hal yang utama. Kita tetap berpuasa, kecuali memang berat dan jauh sekali. Kita tetap untuk ibadah sunnah, diantaranya tarawih dan yang lain. Yang ini kendala semakin mendekati hari raya itu semakin banyak. Betul betul. Apa gak poso? Keju kula wau. Antri ten kasir sampai towo. Ya. Karena memang momen diskon itu besar, ada di mana-mana. Betul betul. Lapo gak poso? Lapo gak tarawih? Entong-entong lerahan cepet. Napa entong-entong? Apa entong-entong? Ini dulu ada yang lulusan biologi enggak ya? Entong-entong. Jadi bawahnya pundak yang bagian belakang. Napa? Ada yang tahu entong-entong? Pokoknya yang digunakan itu ya, engselnya kita. Kewecu sampai gak terawih. Lo kenapa? Kesel ngecat. Kesel ngecat. Yang satunya lagi kesel ngubah toples. Yang satunya lagi kesel ngimpir-ngimpir jajan misalkan ke mantu mongso. Ini hal-hal yang kemudian kita nomor sekiankan. Yang penting ibadah ini bisa sukses. Iman jemaah. Kalau kita lihat Al-Quran surat Al-Qadr, Allah menyebutkan tentang Lailatul Qadr atau malam kemuliaan. Itu Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam itu lebih baik, lebih utama, lebih mulia dari 1000 bulan. Ini adalah kalkulasi ibadah. Sehingga kalau kita ibadah 1000 bulan, itu hitungannya kalah dengan malam tersebut ibadah kita apa. Sehingga banyak yang bisa kita lakukan. Mungkin para wanita yang tidak bisa ke masjid bisa di rumah. Yang dalam keadaan bulanan sehingga tidak bisa suci, tetap hal-hal yang itu diperbolehkan. Bisa berdoa, bisa berzikir, bisa macam-macam. Bapak-bapak di masjid itu baik. Dimanapun kemudian kalau memang pas tugas ya tetap dalam nuansa ibadah. Sehingga kita hilangkan pemikiran Lailatul Qadar hanya turun di masjid, tidak. Dan ini umum, siapapun bisa dapat, nggak satu orang. Namun tidak boleh ngaku-ngaku. Ya mau ngomongin, aku jangan oleh mak celorot di warkop ya. Misalkan semalaman tidak tidur ya, kemudian mak celorot di warkop ya, ini kita nggak boleh mengada-ngada seperti itu ya. Sehingga disebutkan oleh beberapa ulama itu Lailatul Qadar itu diantaranya malam itu rasanya lain. Kemudian diantaranya lagi nanti matahari itu terbitnya itu sangat bersahabat, rodok sendu gitu ya, bukan seneng dusel ya. Sendu dalam arti tidak menyengat, tidak nyelekit. Itu di antara tandanya secara kasat mata. Tapi ini memang tidak bisa ditebak secara pasti, karena Allah menyimpannya agar kita 1 bulan itu betul-betul semangat. Karena memang wajib zaman akhir itu pertanyaannya enggak. Ustaz, kapan Lailatul Qadar? Ya 1 bulan itu ada nantinya. Kapan? Ya ganjil-ganjil 10 terakhir. Kapan Ustaz, kapan? Ini Pak Duni jucuk nih kutok, yang lain tidak ya. Sehingga kita hindari yang demikian. Allahumma ja'alnal muslimin wal mu'minin wal mustaqimin. Mudah-mudahan kita ini orang Islam yang sregep dan istiqomah. Karena begini hadirin, bulan puasa itu nanti manusia akan berada di permukaan itu dalam banyak versi. Sehingga disebutkan dalam kitab Majalis Syahri Ramadan. Yang pertama, ada model orang yang memang puasa maupun tidak itu sregep. Sehingga kalau puasa lebih sregep. Ini orang-orang yang robbaniyun, mustaqimun, muslimul mu'minun. Mudah-mudahan kita golongan ini. Allahumma amin. Kurang mantap aminnya, ini lapar kelihatannya. Allahumma amin. Ya. Jadi amin itu yang benar begini. Amin. Silakan. Amin. Bukan amin atau amin atau amin atau hamin, bukan. Ya. Jadi yang benar amin. Standar. Dan jangan dibuat-buat. Kadang ini menjadi rada dering ketika ada pengajian suwi, aminnya itu. Ketika khutbahnya los begitu ya. Kita tidak usah ikut-ikutan yang demikian.
Kemudian berikutnya, yang kedua adalah orang yang Ramadhaniyun. Jadi sregep baik dan khusyuknya itu di bulan Ramadan saja. Hari biasa biasa. Ya ini sebenarnya nggak apa-apa timbang tidak belas. Tapi Ramadan itu adalah ibaratnya kawah candra di muka atau pengembelengan kita untuk nanti itu setelahnya tidak jauh iklimnya dari Ramadan itu. Ya. Iklimnya agar tidak jauh. Jadi awet. Kadang kena riyo wis lali. Ya. Kadang kena reuni, lali. Kadang kena arisan, lali. Dan seterusnya. Ini kita awetkan. Baru yang ketiga, orang yang ketika bulan Ramadan dengan lidah itu biasa. Sholat wis arang-arang, ngaji wis ora blas dan seterusnya. Ini kita hindari sekali. Berarti ini yang kurang perhatian sehingga tidak punya giroh, himah atau semangat. Kemudian yang keempat, yang naudzubillah, orang bulan Ramadan malah momentum untuk berbuat negatif. Wah, ini berpekan nyopet sip. Ya. Nyopet sip misalkan, atau apa dan seterusnya. Hingga termasuk diantaranya takbir keliling dimanfaatkan untuk pacaran. Ya. Ini termasuk yang kurang baik, sehingga mari untuk kita hindari. Jadi ini tadi terkait dengan wawasan kita seputar yang perlu kita update bulan Ramadan, sebatas motivasi dan semangat. Yang puasa itu ada fikihnya, tarawih itu ada fikihnya, zakat fitrah atau mal itu ada fikihnya, iktikaf sendiri ada fikihnya, bahkan juga takbiran dan badan atau riayan atau lebaran itu juga ada fikihnya. Sehingga kalau memang kita ini belum begitu menguasai, dalam arti masih tabu, nanti silakan ditanyakan, atau kalau kesempatan yang terbatas silakan untuk dibaca sendiri di tempat yang kita memang longgar, mungkin di rumah dan yang lainnya, agar kita ini lebih efektif. Sehingga bisa jadi kalau tahun ini Ramadan terakhir untuk kita itu setidaknya punya bekal untuk bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa orang yang kemudian tidak bisa lagi bersama-sama kita. Mudah-mudahan kita yang masih panjang umurnya dan berkah. Allahumma amin. Saya kira sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat, utamanya untuk kami dan juga untuk saudara-saudari sekalian. Kalau ada yang disampaikan, ditambahkan atau ditanyakan, saya persilahkan. Selain kemacetan, ya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Menarik sekali ini untuk Waalaikumsalam hari ini terkait dengan bulan Ramadan. Nah, pertanyaan saya, apa ada ciri khusus atau spesifik untuk mengetahui seseorang itu telah mendapatkan Lailatul Qadar, Ustaz? Barakallahu fiik. Jadi memang Lailatul Qadar itu untuk semuanya. Artinya bukan hanya untuk satu orang di satu tempat. Jadi selama baik itu dia akan mendapatkan, dan ini sifatnya tidak kasat mata, abstrak. Contohnya janji Nabi, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau ada orang tarawih pas Lailatul Qadar, maka diampuni dosanya yang telah lalu karena dasar iman dan juga berharap kepada Allah itu. Ini sama dengan puasa, sama dengan tarawih juga. Tapi tarawih di situ sangat bermakna karena Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Kemudian bagaimana ciri yang mendapatkannya, ini selama ini tidak ada. Nabi ya pasti mendapatkan, tapi kemudian tidak ada perbedaannya. Sahabat mesti juga mendapatkan walaupun tidak semua mereka, tapi juga tidak ada ciri khusus yang melekat pada mereka. Cuma ya hanya saja begini. Ketika kita sudah mengenai Ramadan, kemudian punya tekad untuk menjadi orang baik, jangan sampai masa lalu itu hinggap kembali. Jadi kalau sudah Ramadan ajak baik, ya baik terus. Walaupun namanya orang itu punya khilaf tapi tidak nemen, atau tidak sampai loss kemudian slong, tidak ya. Jadi begitu, tidak ada ciri khusus, tidak ada ciri khusus. Dan seumur-umur tidak ada sahabat Nabi yang pernah mengakuinya. Artinya yaitu tadi, memang mengikan mantep, lego, gayeng, pelong aku. Hanya apa? Lailatul Qadar, lego. Ya. Bagi-bagi dong begitu ya. Ora gelem tekono-kono ya sampai aku ya. Padahal juga tidak ibadah. Ya, padahal juga tidak ibadah. Sehingga Lailatul Qadar mbek pacare ini enggak dapat nanti ya.
Karena dalam agama ini jangan pacaran ya. Ini pacaran ini menjurus pada hal-hal yang tidak. Tapi kalau ta'aruf itu boleh. Ngejak saya tak tembungno insyaallah ya. Saya berkali-kali nembungkan, apakah nanti jaminan mutu diterima Ustaz? Banyak diterimanya, walaupun ada yang beberapa ditolak. Ditolak dalam arti saya menawarkan, kemudian yang ini tidak siap itu banyak. Tapi ketika sudah resmi ke rumah mesti diterima. Dan laki-laki itu harus peka. Jangan kemudian nekat tapi kurang realistis ya. Cinta itu ada di mana-mana, tidak usah khawatir. Dan dunia ini tidak sempit. Jumlah perempuan jauh lebih banyak. Wis kudu iku sampe iku bisa mending gak urip ya repot. Ada jawaban anak atau orang tua itu begini. Ya namanya tadi itu kan banyak pengagum ya. Saya masih pengen sekolah, saya belum siap menikah. Kemudian ada lagi yang saya masih pengen santai. Ini jawaban menolak tapi halus. Maksudnya aku mau bewakmu, leliane mungkin gelem gitu ya. Jadi saya terus terang saja. Ada orang yang kemudian saya juga serba repot. Saya masih pengen sekolah. Jika orang tuanya ngomong masih pengen sekolah, nak Ustaz. Bayang lagi ngoyok sampai kapanpun tak tunggu Ustaz. Sampai lulusnya, bahkan wisudanya tak bantu. Kemudian saya masih pengen santai, saya masih pengen sendiri, belum siap menikah. Saya siapnya tak tunggu Pak Ustaz, bahkan tak bantu persiapannya. Kemudian akhirnya saya pelan, ya menurut berarti gak gelembek sampai ya. Kita ini harus peka ya. Kita ini harus peka. Wallahu a'lam. Intermezzo saja nih. Mudah-mudahan jodohnya dekat ya. Berapa yang belum menikah? 2. Yang ini jangan ngacung lagi nanti ya. Betul. Rumahnya mana? Belum. Di Rungkut. Karena banyak orang solihah di Rungkut. Ada lagi yang disampaikan? Cabut. Bosman. Pun jangan diperpanjang reposo nih ya. Baik, terima kasih atas atensi semuanya, pimpinan dan juga keluarga Fastnet Surabaya. Dari kami kurangnya wal afu minkum, aku ngipun pangapunten. Allahumma barik lana wa tawil umurana, dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah untuk hidup serta memanjangkan umur kita penuh manfaat. Salam datang keluarga, jaga kesehatan selalu, selamat untuk berakhir pekan. Besok masih masuk? Oh gitu, lusa maksud saya. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.